Yang di pohon mangga itu hantu yang nggak bisa ngomong. Yang di rambutan itu hantu nggak bisa denger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video ini sahabatku semua, saya tertarik mengomentari salah satu video dari channel YouTube Lentera Malam, yakni video ini teman-teman. Nah, di video ini teman-teman, narasumber bercerita kepada admin channel YouTube Lentera Malam tentang kisah horor, kisah mistik, yakni saya tertarik tentang narasumber ini menyatakan ada seseorang yang ketempelan jin atau ketempelan hantu, katanya ketempelan hantu yang tidak bisa dengar, lalu tidak bisa diruqyah. Kenapa tidak bisa diruqyah? Karena hantunya tuli teman-teman, hantunya nggak bisa dengar. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja, mari kita reaksi. Ini dia teman-teman videonya, kita simak. Malamnya didatengin sama hantu yang nggak bisa denger itu. Ada aneh ya? Enggak. Nggak Serem. aneh. Didatengin sama hantu yang nggak bisa denger, terus kayak semacam ketempelan gitu, ketempelan sakit, terus namanya juga hantu nggak bisa denger ya. Mau diruqyah sebanyak apapun, sering apapun, ya nggak bisa. Iya juga. Aduh, yang ini nggak tahan loh, mantap. Nggak, Iya juga sih, virusnya nggak tahan. iya. Iya juga sih. Jadi teman-teman, narasumber ini bercerita kepada admin channel YouTube Lentera Malam sampai adminnya teman-teman tertawa terbahak-bahak teman-teman. Oke, sekarang kita jelaskan. Sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu. Di sini teman-teman, saya tidak sedang menyalahkan admin ataupun narasumber yang diundang oleh admin channel YouTube Lentera Malam. Namun di sini saya teman-teman memandang dari segi keilmuan yang saya miliki teman-teman. Nah, yang pertama sekali, bisa saja narasumber ini mendapatkan kisah ini melalui pengalaman yang ada di kampungnya. Yang mana di dalam podcast tersebut dikatakan kampungnya ini teman-teman terkenal angker teman-teman. Nah, di kampungnya ini diyakini oleh masyarakat ada hantu, sesosok hantu. Yang pertama hantu yang tuli teman-teman, yang tidak bisa dengar. Yang kedua hantu bisu teman-teman. Nah, jadi ada seorang masyarakat yang terkena gangguan dari hantu ini. Seperti yang beliau ceritakan tadi, ketempelan oleh hantu yang tidak bisa dengar atau setan tuli. Pertama-tama sekali teman-teman, yang ingin saya komentari, siapakah yang mengklaim orang yang sakit ini ketempelan hantu tuli atau setan yang budek teman-teman, setan yang tidak bisa dengar? Siapa yang mengklaimnya? Ini harus kita jelaskan terlebih dahulu. Jika ada praktisi ruqyah yang menyatakan bahwa manusia ini ketempelan oleh jin yang tuli, jin budek atau setan yang tidak bisa dengar, artinya peruqyah ini pendusta. Kenapa demikian? Karena seluruh praktisi ruqyah syar'iyah, yang syar'iyah teman-teman, tidak bisa melihat jin kecuali dukun. Mungkin yang berbicara kepada narasumber ini atau yang dia dengarkan adalah dukun yang mengaku sebagai praktisi ruqyah. Tidak ada peruqyah yang bisa melihat jin teman-teman. Secara fitrahnya manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah berfirman, sesungguhnya dia, yakni iblis dan kabilahnya, melihat kamu dari tempat kamu yang tidak bisa melihat mereka. Nah, begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i. Barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka tertolak kesaksiannya, kecuali dia adalah seorang nabi. Nah, jadi di sini teman-teman kita luruskan terlebih dulu. Siapa yang menyatakan orang ini atau manusia ini ketempelan oleh hantu yang tidak bisa dengar? Kalau peruqyah yang menyatakan
artinya peruqyah ini pendusta, teman-teman. Nah, jika dukun yang menyatakan, ini lebih parah lagi. Kita tidak boleh percaya kepada dukun. Sebagaimana dalam hadis, man ata arafan au sahiran au kahinan yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzala ala Muhammad. Barang siapa yang percaya kepada au kahin. Di sini di dalam hadis tersebut disebut kahin. Kahin di sini adalah dukun. Atau teman-teman, barang siapa yang percaya kepada arafan. Arafan adalah orang pintar atau orang-orang yang dianggap oleh masyarakat awam sebagai orang pintar yang mengaku bisa melihat perkara-perkara gaib. Yang di pohon mangga itu hantu yang nggak bisa ngomong. Yang di rambutan itu hantu nggak bisa dengar. Atau au sahiran, yakni tukang sihir yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi kita? Yakni agama ini, Islam. Jadi apakah benar ada setan yang tuli, ada hantu yang nggak bisa dengar, atau jin yang peka telinganya, teman-teman? Apakah benar ada? Di sini saya menjawab bisa saja ada, teman-teman. Bisa saja. Mungkin bisa saja. Kita tidak mengetahui perkara-perkara gaib tentang alam jin sebatas apa yang sudah ada di nas-nas di dalam agama kita. Yakni dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selebihnya, ya mengada-ngada, teman-teman. Tidak bisa kita jadikan pedoman, teman-teman. Tapi apakah mungkin? Ya bisa saja. Mungkin ada jin yang tuli. Tapi jika ada seorang praktisi ruqyah yang mengklaim orang ini ketempelan jin yang tuli, orang ini ketempelan jin yang nggak bisa dengar, tidak bisa diruqyah karena jinnya nggak bisa dengar. Nah, di sini peruqyahnya bodoh, teman-teman. Jika seandainya, teman-teman, jika seandainya ada orang yang ketempelan jin yang tuli atau jin yang nggak bisa dengar, apakah bisa diruqyah? Tentu saja jawabannya bisa diruqyah. Karena teman-teman, ruqyah ini sejatinya adalah doa. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabb kita tidak tuli. Allah tidak peka, teman-teman. Seandainya jinnya ini tuli, menempel atau mengganggu atau masuk ke dalam tubuh manusia, bisa diruqyah. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai wasilah, sebagai doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ini, teman-teman, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika kita meruqyah, jangan dibayangkan jinnya ini tidak bisa dengar, maka tidak bisa diruqyah. Jangan dibayangkan demikian. Ini hanyalah wasilah atas izin Allah, biiznillah. Jika Allah tidak mengizinkan, teman-teman, mau diruqyah 30 juz sekalipun misalkan, kita bacakan Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita bacakan 30 juz. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi kesembuhan kepada pasien. Namun sebaliknya, teman-teman, jika kita memiliki keyakinan kepada Allah dan kita memiliki keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai syifa, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Maka Allah akan menyembuhkan orang yang terkena gangguan jin tersebut atau orang yang ketempelan jin tersebut, walaupun jinnya jin tuli, teman-teman, tidak mendengar ruqyah yang kita bacakan. Yang mana sejatinya yang ingin saya tegaskan, ruqyah itu adalah doa kita kepada Allah. Yang menyembuhkan pasien itu bukan ayat-ayat ruqyah yang kita baca. Tapi ayat-ayat ruqyah yang kita baca ini adalah wasilah yang diajarkan oleh Nabi kita. Cara kita mengobati orang yang terkena gangguan jin, sihir, ain, ataupun penyakit medis. Nabi kita pernah meruqyah. Ini adalah sunnah dari Nabi kita. Maka yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan ayat ruqyahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, ayat-ayat ruqyah hanyalah wasilah kita untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.